Dan semua hadirin, hadirat, adik-adik yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semuanya bisa istiqomah thalabul ilmi di Masjid Besar Raudhah Tugu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai awal tadi sampai akhir nanti semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita lantunkan tadi mulai ba'da Isya sampai detik ini. Mudah-mudahan salawat kita terbalas oleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbalas juga rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai awal sampai akhir nanti mendapatkan ridha dan mendapatkan ilmu ingkang manfaat barokah kepada kita semuanya, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum tausiah oleh beliau, Nyun Sewu Kiai ini berhubung mau menghadapi ujian, anak-anak meskipun malam minggu tetap sholawatan, mangke nyun barokah doa supaya anak-anak yang akan menghadapi ujian semester dan yang kelas 5 dan kelas 6 mungkin UM dan lain-lain diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Hasan badal kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi taksirul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi izalatil munkarat wa nasril khairat, amma ba'du. Mangga kita sareng-sareng aturake syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dhateng kita nikmat ingkang boten putus-putusipun, khususipun nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat sehat. Alhamdulillah kita diparingi sehat sehingga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan secara lancar, secara leluasa. Sebab andai kata sakit niki nggih mboten saged nggih.
sing bagian mucal nek sakit ki mboten saged mucal, sing bagian ngaji nek sakit mboten saged ngaji. Alhamdulillah kita dipun paringi sehat. Lan sing luwih penting nggih kula njenengan diparingi sehat, sempat dan bisa memanfaatkan kesehatan nggih. Bisa memanfaatkan kesempatan nggih. Sebab ana wong sing sehat tapi sehate digawe apa? Dulin terus. Sehate digawe keluyuran terus. Sehate digawe hura-hura terus. Niki jenenge wong sing rugi nggih. Wong sing rugi. Jadi anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemuda niki oleh Allah diberi kesempatan masa muda, diberi kesehatan niki supaya digunakan sebaik mungkin ya, sehingga akan menjadi bekal nanti pada hari sudah jadi orang. Kula sangat senang, sangat gembira nek saben giliran kula niki mesti wayahe terbangan nggih. Jazakumullah kepada Ustadz Haji Muslimin, kepada Bapak Kiai Haji Khairul Anwar selaku Ketua LDNO. Moga-moga terus saged nglampahi istiqomah nggih dalam mengawal pengajian Tamas Saktum. Nah niki. Kene apa kok dijenengi Tamas Saktum? Niki biyen sing usul nggih kula nggih Tamas Saktum. Artinya Tamas Saktum niku artinya gondelan, berpegangan nggih. Sebab mendhet saking dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima. Aku ninggalno perkara loro katanya Nabi niki. Yaiku nek perkara loro niki sampean cekeli, sampean gojeki, sampean pegangi, insyaallah kamu sekalian akan menjadi orang yang beruntung. Apa itu? Yaitu Alkitab was sunnah. Yaitu kitab Quran dan sunnah atau hadis. Jadi kalau kita berpegangan ini kata Nabi lan tadillu abada, lan tadillu bihima abada. Kau tidak akan tersesat kalau berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Anak-anak sudah ngaji Quran, yang putri sudah ngaji, sampun sudah khatam, dereng. Yang laki-laki sudah khatam Quran. Oh, gue nek sunat kudu wis khatam nggih. Jadi tradisi di kalangan umat Islam itu biasanya targetnya sak durunge sunat wis khatam. Nek menjelang sunat niku khataman biasanya mulai alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mari kono sunat. Aku biyen yo ngono. Jadi kate sunat iku dites nggih kon maca Quran wis fasih ta durung. Ngaji Quran, ngaji hadis. Mulane sing dijin iki nggih Quran wae hadis nggih. Pun ada dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat tapi kebanyakan manusia itu malah merugi dengan dua nikmat itu. Lah aneh nggih. Biasanya wong nek diparingi nikmat itu mesti beruntung karena nikmatnya digunakan sebagaimana mestinya. Tapi ana wong diparingi nikmat warna loro malah rugi. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Sehat
lan sempat. Nah, ini. Banyak orang yang diberi sehat tapi malah digawe hura-hura, nggih. Digawe ngebut-ngebutan. Akhirnya benjut. Nah, niku. Diparingi duwe waktu luang, duwe sempat, tapi digawe dolinan terus, keluyuran terus. Akhirnya katut-katut ngombe miras, katut-katut narkoba. Akhirnya dicekal polisi, itu sedenge rugi. Alhamdulillah anak-anak beruntung sekali, nggih. Punya kesehatan digawe ngaji, punya kesempatan digawe selawatan, seragame anyar ta iki. Gandeng-gandeng sing lanang iki. Jas-jasan. Sing putri ya ayu-ayu iki. Pakai jas, alhamdulillah. Iki ngono saya seneng nggih sampean dadi ustaze pinter nggih. Wong anak-anak ngaji ya kudu digawe seneng. Ben gak males ngaji. Mulane diparingin apa? Seragam wis dicuci ta durung? Nah, disemprot minyak wangi nggih nek ngaji. Dadi ning masjid ngaji itu sunah nganggo wangen ben koncone sing sebelah kanan kiri niku seneng. Coba nek mbune apek nggih, seneng ta gak koncone? Sebel. Mulane Kanjeng Nabi niku paling seneng nganggo wangen, nganggo parfum. Alhamdulillah. Malaikat iki lho seneng wangen-wangen. Dadi nek ana wangen-wangen niku, nek ana serakalan nggih, biasane kan ana sing tukang nggawa. Malaikat iki lho seneng wangen-wangen. Dadi nek ana wangen-wangen niku, nek ana serakalan nggih, biasane kan ana sing tukang nggawa semprot minyak wangi. Malaikat do ngrubung nek ana wangen-wangen nggih. Niki sebab diterusno. Nah niki cek bakdo mulut nggih. Kenapa ana bakdo mulut? Ana mulut Rabiul Awal, bakdo mulut Rabiul Akhir. Sebab umat Islam kaum ahli sunnah wal jamaah niku mulutan terus sampai ana sing durung komanan nggih. Mulane ditambah bada mulut cik mulutan maneh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngajari kita sedaya salat. Napa salat nggih? Salat niku pirang waktu? 5 waktu nggih. Nomor 1 salat zuhur rakaate 4, nomor 2 asar rakaate 4, nomor 3 maghrib rakaate gangsal juga ono 3, nomor 4 isya rakaate 4, nomor 5 subuh rakaate ojo sampai telat nggih. Kudu salat awal waktu utawa ning jerone waktu. Insyaallah nek anak-anak rajin berjamaah bakale dadi wong sugih. Wong sugih ya sugih ilmu, sugih bondo. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi kok nggih. Man shalla as-shalawatil khamsa ma'al jamaah. Sapa wong sing rajin salat 5 waktu kelawan berjamaah nggih. Walau khamsatu asya, be Allah bakal diparingi 5 perkara. Pengen semerap bonusnya saking Allah. Wong sing rajin berjamaah napa? Nomor 1 la yusibuhu faqrun fid dunya. Nah niki dicatet nggih.
Wong sing rajin jamaah salat 5 waktu. Nomor 1 ora kena fakir, ora kena melarat selama hidup di dunia, nggih. Jadi nek rajin berjamaah insyaallah uripe niku cukup, uripe sugih, nggih. Gak sugih bondo ya sugih atine, alhamdulillah. Nah niku. Sak teruse pokoke 5 nggih, 5 waktu. Nah, di dalam sholat itu ada namanya rukun sholat, nggih. Rukun sholat itu ono 2 macam. Siji rukun kauli, rukun bangsa pengucap. Nomor 2 rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan, nggih. Ayo rukun salat ana pira anak-anak? 17. Ada yang qauli berupa ucapan, ada yang fi'li berupa perbuatan. Ayo nek berdiri salatlah berdiri nggih. Iku rukun fi'li apa qauli? Halo? Qauli itu ucapan, fi'li itu perbuatan. Nek berdiri rukun qauli apa fi'li? Fi'li 100 Kalau rukuk, ayo regu B. Rukuk itu rukun fi'li apa qauli? Rukuk fi'li itu perbuatan, qauli itu ucapan. Nek rukuk rukun apa? Fi'li apa qauli, Mas? Apa Mbak? Fi'li loh, regu A lagi 100 regu B 50 ya. Kalau Allahu Akbar takbir qauli, betul nggih. Jadi kalau itu jenenge takbiratul ihram, sampean ngangkat tangan nggih, ngangkat tangan. Nek ngangkat tangan iki madhep kiblat ngene iki nggih. Dibeber madhep kiblat. Kenceng pundak ngeten. Nek Fatihah rukun apa? Qauli. Jadi rukun qauli itu jumlahnya ana 5 nggih. Takbiratul ihram, Fatihah, terus apa maneh? Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Nomor 4 apa? Rukun qauli apa? Shalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditambahi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu jenenge selawat Ibrahimi ya. Nomor 5 apa rukun qauli? Salam, betul. Wah, lanang pinter-pinter kagelem kalah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh ke kanan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh ke kiri. Ayo sing noleh apa nih? Gulune apa dodone? Gulu. Dodone gak oleh melok mangga ya. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi ngene gak oleh, batal nggih. Ngene ta gulune. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaya wong senam iki lho, 45 derajat nggih. Ngene. Lah saiki sing kula pendet niku bacaan selawat nggih. Seneng jenenge selawat Ibrahimiyah niki judule nggih.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Alamin innaka Hamidum. Kene apa Kanjeng Nabi nek maca selawat niku muruki umate nek maca selawat di samping berselawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak lupa mendoakan selawat untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Nggih. Ibrahim niku opone Kanjeng Nabi Muhammad? Ayo opone? Mbae nggih. Mbae wis atuh kono iku. Mbae pokoke mbae. Kene apa Kanjeng Nabi nek maca selawat mbek umat niku kon ndongakno selawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ah niki jawabane ana telu nggih. Catet jawabane ana telu. Nomor 1 sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam niku kawit biyen wis ndongakno muga-muga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diangkat dening Allah dadi Rasulullah. Jadi anane Kanjeng Nabi niku lahir teng alam dunya banjur dening Allah didadekno utusane Gusti Allah niku mergo buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayak sampean ya, sampean iso lahir iso dadi arek pinter, anak soleh solehah. Mergo dongane sapa? Dongane sapa? Wong tua mulai ayah ibunya nggih sampai dengan mbah-mbahnya, kakeknya, neneknya, mbah buyutnya. Terus apa mari buyut apa? Canggah, udeg-udeg, siwur dan seterusnya. Jadi sampean jadi anak soleh itu merupakan buah dari doa orang tuanya. Maka mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi, anak harus selalu mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masyaallah, indah sekali Islam itu nggih. Terima kasih kepada orang tua yang telah mendoakan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah. Kenapa? Membangun kembali Ka'bah. Jadi Ka'bah niku wis ana kawit zamannya Nabi Adam nggih. Nabi Adam turun ke bumi sudah ada Ka'bah. Sudah ada apa? Ka'bah. Mulanya Nabi Adam kan saben tahun apa? Haji nggih. Saben tahun haji. Jadi Adam niku turun teng nggone India. Siti Hawa turun teng nggone Jeddah. Napa maknane Jeddah? Jadun mbah kakung. Jaddatun mbah putri. Nah, dijenengi Jeddah saka tembung Jeddah mbah putri nggih. Jadi mudune bareng-bareng teko swarga. Tapi bareng tekan bumi iku sudah pisah wadoh India sampai Jeddah. Nggih. Niku Mbak Adam. Lah, karena Nabi Adam niku dikongkon haji tiap tahun, akhirnya iso ketemu sinten? Mbah Siti Hawa. Coba kalau gak haji angel ketemu niki. Niku. Jadi sejak Nabi Adam sudah ada Ka'bah. Tapi pada zamannya Nabi Nuh niku terjadi banjir
bandang. Banjir sing nglelepno permukaan bumi kabeh. Kelelep kabeh. Sampai Ka'bah yo melok kelelep. Tapi sadurunge kelelep, Ka'bah niku karena merupakan tempat yang paling mulia oleh Allah dijaga. Akhirnya Ka'bah niku diangkat oleh malaikat tenggene langit mriko. Akhirnya teng mriko digawe tawaf para malaikat jenenge napa? Baitul Ma'mur napa? Al Baitul Ma'mur, rumah yang diramaikan, digawe tawaf oleh malaikat. Jadi Baitul Ma'mur itu aslinya Ka'bah yang ada di bumi yang kena banjir bandang lalu diangkat teng langit menika dadi Baitul Ma'mur. Ayo sapa sing wis tau ning gone Ka'bah? Gambare Ka'bah wis seru. Muga-muga kabeh oleh Allah diberi kesempatan untuk ziarah ke Makkah dan Madinah untuk haji dan umrah, amin ya rabbal alamin, gitu ya. Jadi mulai zamannya Nabi Nuh sampai zamannya Nabi Ibrahim itu Ka'bah itu vakum, tinggal tempatnya tok, nggih. Nah, ketika Ibrahim diutus Allah disuruh membangun Ka'bah kembali, nggih. Disuruh membangun Ka'bah kembali. Siapa yang bantu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah? Putranya namanya Ismail, anak yang soleh, anak yang taat, berbakti kepada orang tuanya, dikon ngaji ya rajin, dikon salat ya sregep, sampai diajak membangun Ka'bah. Alhamdulillah. Bareng Ka'bah wis dadi, bangun masjid, mbek ngramut masjid niku abot pundi bapak-bapak? Bangun yo abot, tapi lebih abot napa? Ngeramut lang ya. Kadang ono masjid magrong-magrong, suaranya yo banter tapi isine gabate ono lah niki. Makanya Nabi Ibrahim supaya Ka'bahnya itu makmur, lajeng berdoa mohon kepada Allah. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat ngarep kan wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ingatlah sejarah yang sangat monumental, yaitu ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Setelah selesai bangun, Rabbana taqabbal minna, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal kami membangun Ka'bah. Saterusé berdoa, Rabbana wab'ats fihim, ya Tuhan utuslah di tengah-tengah keturunan kami, rasulan minhum, seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Nah, jadi Ibrahim 4000 tahun sebelum Nabi kita lahir sudah berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah keturunan kami, yaitu penduduk Mekah, seorang utusan dari mereka sendiri. Napa tugasnya utusan? Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu,
wa yu'allimuhumul kitab, mengajari kitab Al-Qur'an, wal hikmata, dan hadis nggih. Jadi tugas Rasul itu satu mengajarkan Quran, dua mengajarkan hadis, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Nah, seperti ini nggih. Ini napa jenenge TPQ nggih. Niku disitulah anak-anak diajari Al-Quran juga Al-Hadis, dan yang lebih penting lagi itu disucikan hatinya. Opo ati sing suci niku gak dikotori mbek dosa. Hati yang tidak dikotori dengan maksiat. Nah, jadi kalau ana wong ana arek kakian dosa niku atine kok kotor. Ngerti nek ati kotor? Nek kotoran dijarno suwe-suwe dadi apa? Tayeng. Dadi karat nggih. Padha karo kawat kok karaten. Iku digawe nyambung listrik iso nyetrum ta mboten saged. Atine kotor, dijarno kotor, gak tau istighfar, gak tau tobat, akhire atine karaten. Ono adzan gak iso ampere, ono pengajian malah muring kok berbegi ngono jarene. Ya Allah, ini gara-gara karatan. Makanya tugas Rasul wa yuzakkihim, mensucikan hati umatnya. Tugas ulama, tugas para ustadzah juga mensucikan hati umatnya. Alhamdulillah. Akhirnya Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, Quraisy namanya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, sekarang bagaimana ceritanya, bagaimana sejarahnya kok terus lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari datuknya yang namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pertama menikah dengan istri yang pertama namanya Siti Sarah, biasanya dipanggil Sarah, tapi yang betul Sarah, artinya istri yang selalu menyenangkan hati suami. Nah, sampai sepuh nggak punya anak, akhirnya Nabi Ibrahim ketika pergi ke Mesir mendapat hadiah seorang amat namanya sinten? Siti Hajar. Jadi istri pertama namanya Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Siti Hajar segera punya putra namanya sinten? Ismail. Bareng Siti Hajar punya putra, Siti Sarah rodok cemburu, ngerti cemburu? Kok enak Siti Hajar baru saja
napa niku dijadikan istri oleh Nabi Ibrahim kok segera punya anak. Saya sudah mulai dulu kok nggak punya anak. Sedangkan cemburu. Padahal yang menganjurkan Ibrahim mengawini Hajar ya Siti Sarah sendiri. Akhirnya oleh Allah Ta'ala wis saiki Siti Hajar mbek putranya yang masih jabang bayi gawon ning gone Mekah. Waktu niku Ibrahim anggene teng pundi? Ning Palestina nggih. Nabi Ibrahim berumah tangga dengan Siti Sarah itu di Palestina. Setelah lahir Ismail, supaya rumah tangganya itu tetap aman, sakinah, mawaddah, warahmah nggih. Lajeng Ismail yang masih jabang bayi sama ibunya dihijrahkan ke Mekah. Waktu itu Mekah itu masih gung liwang liwung, tidak ada penghuni, tidak ada sumber air, yang ada cuma bukit-bukit padas, bukit-bukit batu, masya Allah. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim tidak berapa lama ditinggal kembali ke Palestina, ditinggali air secukupnya, ditinggali makanan secukupnya. Tapi tidak berapa lama makanannya habis, airnya habis. Kira-kira bayi Ismail nek makanannya habis ya napa? Sampai tahu dari bayi teman. Nek luwe bayi ku piye? Nangis. Ibu Siti Hajar bingung, Masya Allah putraku wis kentekan maeman, kentekan minuman. Akhirnya Siti Hajar golek banyu nggih. Ning tengah-tengah padang pasir, munggah bukit sofa, mripate niku keliling goleki nang ndi ana banyu. Ternyata gak nemu nggih. Akhirnya melayu tanggone bukit Marwah. Di sana juga mengamati sekitarnya, ternyata enggak nemu air. Akhirnya ping pitu nggih bolak-balik nggih. Sofa Marwah, Marwah sofa, sofa Marwah, Marwah sofa. Saniki dadi napa jenenge? Sa'i napa? Sa'i ping pitu nggih. Sofa Marwah, Marwah sofa, ini 2 kali sudah. Ping pitu bolak-balik gak nemu banyu, akhirnya balik tenggone jabang bayi Ismail, khawatir kalau putranya digondol macan. Bareng tekan gone Nabi Ismail kaget napa Siti Hajar. Lho kok wis gemblogak metu sumberan nggih. Metu sumberan sing gedene gak karuan, glogak. Tapi karena tenggene padang pasir, tidak lama air yang begitu besar kemudian meresap ke bawah. Akhirnya Siti Hajar muni napa? Zam, nglumbu osira nggih. Akhirnya dadi napa? Dadi sumur Zam-zam. Jadi zam-zam ini artinya apa? Nglumbu osira banyu, nglumbu dadi sumur. Barang dadi sumur, akhirnya banyak burung-burung di atas Mekah. Musafir kelana melihat di atas Mekah kok banyak burung, menerka. Pasti di Mekah ada sumber air. Di Mekah pasti ada sumber. Akhirnya mereka datang ke Mekah. Setelah melihat ada sumber air yang sangat besar namanya sumur Zam, mereka daftar kepada Siti Hajar untuk menjadi penghuni kota Mekah. Itulah yang akan nanti jadi bangsa Arab
menurunkan Nabi sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima kasih kepada Ibrahim, makanya Nabi kalau membaca selawat di samping untuk Nabi sendiri mendoakan untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai ojo lali mendoakan orang tuanya. Orang tua sampean siapa nak? Ayah dan ibu. Jangan lupa wong tua iku ana telu. Ayo sapa ae? Siji ayah ibunya. Itu yang membesarkan anak-anak secara fisik jasmani. Ayo. Kedua yang membesarkan rohaninya siapa? Sinten? Sapa guru, ustaz, Pak Yai nggih. Gitu. Jadi orang tua itu ada 3. 1 bapak ibunya sendiri, kedua bapak kiai, bapak guru. Makanya kiai kan dipanggil bapak kiai, romo kiai, abah kiai. Memang itu orang tuanya yang harus dihormati dan didoakan nggih. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'i asatidhi nggih wa jami'i masyayikhi dan seterusnya. Itu nomor 3 sapa ayo? Oh kok ngerti ku? Ayo aku krungu ayo. Orang tua yang ketiga mertua. Moro-moro ketemu wis tua. Ayo, mertua punya apa? Punya mantu nggih. Dieman-eman seke gawekno putu. Nah, gitu. Ini semuanya harus didoakan nggih. Nah, Kanjeng Nabi terima kasih kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa-siapa yang selalu mendoakan orang tuanya, gurunya, maka barokahnya akan melimpah kepada putra putri yang rajin mendoakan. Nabi kita, masya Allah luar biasa barokahnya, nggih. Wis. Nomor loro, karena apa Nabi Ibrahim kok selalu didoakan oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Betul, kita kan nggak pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita merasa wajib mendoakan kepada beliau. Kenapa? Karena Ibrahim pernah berdoa, nggih. Pernah berdoa, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ayo hafal enggak? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku sebutan yang baik nggih di kalangan generasi di belakang nanti. Nah, nggih. Nabi Ibrahim niku berdoa, ya Allah mugi-mugi kula niki dipun catet sebagai orang yang punya nama baik di generasi-generasi yang akan datang. Alhamdulillah. Kaya para kiai niku nggih. Sampeyan kenal Kiai Hasyim Asy'ari anak-anak? Kiai Hasyim Asy'ari. Ayo pendiri pondok mana? Ayo Kiai Hasyim Asy'ari pendiri pondok mana? Tebu Ireng. Mbak Kiai Abdul Wahab pendiri pondok mana? Tambak Beras. Mbah Bisi Samsuri pendiri pondok mana? Denanyar. Tiga-tiganya bukan hanya mendirikan pondok, tapi mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu pondok besar.
pondok itu NO kecil gitulah. Jadi kalau nggak ada NO pondok-pondok ya kurang kuat, kurang kuat, kurang bisa bersatu. Dengan adanya NO maka pondok-pondok semuanya bersatu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, niku. Mengapa kita yang generasi berikut kok kenal Kiai Hasyim Asy'ari? Kenapa kenal Mbak Wahab, Mbak Bisri? Karena beliau-beliau itu sudah berjasa sehingga namanya dikenal. Orangnya sudah wafat di kalang tanah, tapi namanya harum semerbak mewangi. Ini mbak-mbak kenal Ibu Kartini, kenal apa enggak? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum. Loh, harum kan? Itu namanya lisana sidqin, mempunyai nama baik yang selalu dikenang. Kita berdoa meniru Nabi Ibrahim supaya kalau sudah mati tidak dilupakan oleh orang. Syaratnya apa? Selama kita hidup selalu mendoakan para kiai, para ulama. Sedenge hal ngerti hal ulang tahun wafatnya seorang ulama, seorang kiai atau orang tua, untuk ingat-ingat supaya kita selalu mendoakan. Alhamdulillah, gitu. Kanjeng Nabi Ibrahim bukan hanya berdoa, tapi berjuang untuk menegakkan agama Islam, agama tauhid. Nah, karena beliau berjuang, namanya dikenang, selalu didoakan dengan salawat kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu Jadi mengapa kita baca selawat Ibrahim? Nomor satu, karena Nabi Ibrahim telah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diutus jadi Rasul Khotamul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita membalas budinya, mendoakan selawat. Nomor loro, Nabi Ibrahim itu mohon kepada Allah supaya namanya selalu dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Niki sing nglakoni ngono niku NU nggih. NU itu Masya Allah selalu mengenang orang tuanya, mengenang para gurunya. Sejauh mana kita mengenang para guru, sejauh mana kita menghormati para guru, maka kita akan mendapat derajat dari Gusti Allah. Jadi mengapa para kiai itu kok namanya harum, ya, karena di samping mau belajar tolabul ilmi selalu menghormati para guru. Halo, ini namanya pemuda, itu namanya pemudi, itu namanya remaja, ini namanya apa? Remaji. Remaja itu bahasa Arabnya apa? Yaitu fata, al-fatah, apa? Fata itu remaja atau pemuda-pemudi. Idzil fata hasba'ti qatihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Idzil fata, karena seorang pemuda
iku rufi'ah diangkat derajatnya hasba tiqadihi menurut keyakinannya kepada siapa? Kepada gurunya. Jadi seorang santri seberapa tinggi derajatnya tergantung keyakinannya kepada guru. Tergantung menghormati kepada guru. Anak-anak kalau di masjid di musala nyapu-nyapu tambahan nggih tenggene daleme Pak Ustaz nyapu-nyapu tambahan. Nah, itu namanya menghormati para guru. Kalau sampean menghormati guru nanti derajatnya akan terangkat. Seperti Nabi kita menghormati Nabi Ibrahim, maka Nabi kita derajatnya diangkat setinggi-tingginya sampai melebihi derajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi caranya begitu. Kalau kita nyantri kudu gelem khidmah. Napa khidmah niku? Ngeladeni nggih. Pernah nyapu daleme ustaz apa mboten? Mboten. Kudu rebutan nggih, rebutan nyapu. Nyapu latar. Niku insyaallah barokah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam niku berdoa mudah-mudahan aku diberikan nama yang baik di kalangan generasi-generasiku nanti. Nah, nomor 3 terakhir nomor 3 ini. Mengapa Ibrahim selalu didoakan dengan selawat kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim? Nomor 3 karena antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Abu Ibrahim itu artinya abul millah, abul ummah. Ibrahim itu bapaknya agama-agama. Agama yang besar itu 3. Dulu ada agama namanya Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Nomor 2 agama Nasrani dibawa oleh Nabi Isa. Kemudian nomor 3 agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pembawa agama Yahudi yang asli, Nabi Isa pembawa agama Nasrani yang asli, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam yang tetap utuh asli sampai akhir zaman. 3-tiganya itu keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Isa keturunan Ibrahim, saking putranya yang namanya Ishak. Ishak punya putra Yakub. Yakub punya nama Israel. Yakub punya nama Israel, sehingga anak turunnya disebut Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa itu termasuk Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad SAW Bani Ismail, keturunannya dari Nabi Ismail. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Millah, bapaknya agama-agama. Abul Ummah, bapaknya seluruh umat beragama. Ayo, kalau Nabi kita namanya Abu apa? Halo? Nabi Ibrahim Abul Millah atau Abul Ummah. Kalau Nabi kita namanya Abur Rahmah, bapak yang penuh kasih sayang. Bapaknya kasih sayang. Bapak biasanya sayang kepada anaknya, itu lumrah. Kakek sayang kepada cucunya. Ayah sayang kepada anaknya, kakek sayang kepada cucunya. Coba lebih besar mana?
sayangnya kakek sama cucunya dengan sayangnya bapak pada anaknya lebih besar mana? Kakek, betul itu, nggih. Kakek kan senengane ngasih uang, nggih. Putune diambungi mari ngono diparingi duit. Ayo duit ijo ta duit abang? Abang, senengane abang. Itu namanya kakek sayang sama cucu, bapak sayang sama anak. Nek Kanjeng Nabi juga gitu. Dulu itu sebelum Nabi datang itu orang Arab Badui itu wonge kasar-kasar nggih. Bareng ngono suwan Kanjeng Nabi, orang Badui suwan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ngambungi wayahe jenenge Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain niku diambungi kali Kanjeng Nabi. Wong Badui gumun. Loh, kok ono ngambungi arek cilik? Ngambungi putune. Aku kok gak tahu tumon jarene nggih. Masya Allah, itulah Kanjeng Nabi memberi contoh supaya kakek sayang sama cucunya, bapak sayang sama anaknya, nggih. Makanya sing manut nggih kepada ayah, ibu biar disayang. Nek disayang sangune tambah akeh. Asal disanguni duit ijo meningkat duit biru. Biru ki pira, Pak? Duit biru ki pira? 50. Mari ngono meningkat duit abang. Karena ngajine wis pinter nggih, pemane wis khatam. Ditukono sepeda ontel. Kalau Kanjeng Nabi tidak hanya sayang kepada putranya dan cucunya, tapi Nabi sayang kepada seluruh umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi itu bil mu'minin raufur rahim, sangat kasih sayang kepada seluruh umatnya kaum mukminin. Sampai-sampai Nabi ngerti di Quran itu difirmankan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu lebih melindungi kepada kaum mukminin daripada ayahnya sendiri. Alhamdulillah. Maka Nabi disebut Abur Rahman. Nabi itu tidak tega kalau ada umatnya satu saja kok masuk neraka selama-lamanya. Nabi tidak tega, okay? Nabi itu oleh Allah dijanjikan, Nabi itu berjuang soro-soro, okay? Berjuang sangat berat. Tapi oleh Allah dijamin nanti kau akan ridho, kau akan puas, kau akan senang karena berhasil cita-citanya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah bakal maringi sampean sembarang kalir diparingno. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, sehingga kamu ridho. Allah menjanjikan Nabi nanti kamu akan ridho, akan senang, akan puas. Napa jawabannya Nabi? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, menawi kula panjenengan dadosaken ridho, jenengan dadosaken kula seneng, kula puas. Nek ngaten kula mboten saged seneng menawi wonten satu saja umatku yang masuk neraka. Niku
Nabi disebut Abur apa mau? Abur Rahmah apa? Abur Rahmah. Kalau Ibrahim Abul Millah, bapaknya agama-agama. Jadi dua-duanya adalah seorang bapak, nggih. Ibrahim bapaknya umat, bapaknya agama-agama. Nabi kita bapaknya kasih sayang. Makanya dua-duanya disebut gandengan di dalam selawat. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sudah selesai nggih? Coba dibaleni maneh. Mengapa Nabi kita mengajarkan nek maca selawat supaya ngatutno Nabi Ibrahim? Nomor satu piye jawabane? Karena Nabi Ibrahim sudah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jadi utusan akhir zaman. Maka Nabi kita membalas mendoakan Ibrahim, ya. Nomor dua apa mau? Karena Ibrahim berdoa waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadi kalau itu kan nama baik nggih di kalangan generasi akhir-akhir nanti. Nomor telu apa? Ibrahim adalah Abul Millah, Nabi kita Abur Rahmah. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang disayangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan syafaatnya nggih, sehingga kaono sing mlebu neraka kabeh mlebu swarga. Amin ya rabbal alamin. Ini yatul qabul wa husulil ma'mul wa tamami kulli sul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tang pundi keterangan ini kebau. Mudah-mudahan sampai nanti anak-anak bisa ngaji kitabnya, ya. Namanya kitab Tafsir Al-Munir nggih. Karangane susunannya nggih menika Syekh Muhammad Nawawi dari Banten. Nggih. Mudah-mudahan anak-anak mondok dadi wong sing alim, alimah, saleh, salihah, iso maca kitab kuning. Amin ya rabbal alamin. Jadi penerusnya para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla fa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa fa anta lam tazal lidzalika ala. Allahumma ya 'azim as-sultan wa ya qadim al-ihsan wa ya da'im an-ni'am salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha 'ani as-sahabati ajma'in salatan tamlau biha qulubana nura wa salaha wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an midrara wa kulli syai'. Allahumma taqabbal minna wa 'afina wa 'afu 'anna wa ala ta'atika wa syukrika 'inna wa ala ghairika la takilna wa ala al-imani wal islamil kamili jami'an dafana wa anta radin anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa talamidana tilmidatina wa dhurriyatana min ibadika as-salihin.
من عبادك المتقين من عبادك العالمين العاملين النافعين الناجحين في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا بارك لنا فيما أعطيتنا بارك لنا فيما علمتنا بارك لنا فيما فضلتنا. اللهم يا ولي الولاء ويا كاشف الضر والبلاء إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهجوم الوباء وموت الفجاء وسوء القضاء ومضرة الهمة. ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء ومن شر الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ربنا آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada ilmu yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala fika khairil khalqika huwal habibul ladzi jasabahatu kulli minal awali muqaddah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidah waghfir lana ma dhaya wasi'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad